Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Anak-anakku semua, santri-santri Darul Faqih yang berbahagia, semoga senantiasa sehat selalu. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi PPKN bab kedua. Materi PPKN bab yang kedua yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan sistem hukum nasional, merupakan sebuah pedoman hukum yang diikuti dan diilhami oleh semua masyarakat Indonesia, yang membuatnya juga perlu sebuah aturan dan tata hukum yang semuanya juga wajib mengikuti Undang-Undang Dasar ini. Ibaratnya Undang-Undang Dasar ini adalah sebuah buku suci bagi negara kita tercinta Republik Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar sekilas tentang kedudukan dan fungsinya. Mengapa sih kita harus belajar ini gitu ya. Jadi kita akan belajar 3 poin penting ini. 3 poin penting ini yang akan kita pelajari dalam 3 kali pertemuan. Yang pertama, kita akan berbicara tentang makna Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum nasional. Jadi kita harus tahu bagaimana sih fungsinya Undang-Undang Dasar kita itu, bagaimana sih maknanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu. Kita akan pelajari itu pada pertemuan hari ini. Kemudian pertemuan yang kedua kita akan berbicara tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional. Jadi setelah kita belajar maknanya, maka kita akan belajar kedudukan dan fungsinya. Setelah itu yang ketiga kita akan belajar terkait dengan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Bahasan ini memang agak berat. Bahasa ini memang adalah bahasa hukum, dan kita memang sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu tidak boleh kita menutup mata tentang peraturan-peraturan yang berlaku di sekitar kita. Sebagai warga negara yang baik, kita memang harus menjunjung tinggi nilai-nilai adab keluhuran, nilai-nilai hukum yang berlaku. Jadi kita akan mempelajari kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. 3 poin penting ini akan kita pelajari dalam bab ini. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari satu hal terlebih dahulu. Tidak mungkin tiga-tiganya kita pelajari semuanya, kalian nanti bisa oleng misalnya. Jadi kita akan belajar makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita maknai dulu. Seperti halnya di pesantren, Undang-Undang Dasar kita itu ibaratnya kitab gitu ya. Kita ibaratkan sebuah kitab yang satu demi satu kalimatnya itu menimbulkan makna. Satu demi satu kalimatnya itu mempunyai makna. Dan makna-makna ini harus kita ketahui bersama-sama. Oke, kita akan pelajari hari ini. Jadi sebelum kita mempelajari terkait dengan makna Undang-Undang Dasar, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian harus mampu yang pertama menghargai. Namanya menghargai. Menghargai apa? Menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kita sebagai warga negara tidak boleh mengenyampingkan, tidak boleh menomorduakan urusan negara ini. Karena tidak mungkin kita bisa beribadah
dengan sangat tenang. Tidak mungkin kita bisa sholat dengan tenang, ngaji dengan tenang, hidup di negara yang tenang, damai seperti ini tanpa adanya sebuah negara. Jadi ibaratnya negara ini adalah rumah kita gitu. Negara ini adalah rumah kita yang memberi pengayoman kita, yang memberi wasilah kita agar pelaksanaan peribadatan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa tenang. Coba bayangkan kalau seandainya kita nanti tinggal di negara yang dikit-dikit perang, sholat tidak khusyuk, mau wiritan tidak bisa, kemudian mau tahlilan juga tidak bisa. Kenapa? Mau tahlilan sudah bom sudah jatuh. Jadi negara ini harus kita rawat, negara ini harus kita amankan bersama-sama. Seperti peki yang selama ini kita dengungkan, NKRI harga mati. Itu adalah jargon yang ditunjukkan oleh para ulama, jargon yang telah dikumandangkan sebagai jihad fisabilillah yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari melalui resolusi jihad Nahdlatul Ulama yang saat ini kita peringati sebagai Hari Santri Nasional. Jadi jangan dibilang bahwa santri ini bukan orang nasionalis, justru karena perjuangan para santri ini Republik Indonesia bisa merdeka. Lah kita sebagai santri yang saat ini sedang belajar, Pak Alif juga santri, kalian juga santri, semua Bapak Ibu guru juga santri oleh guru dan kiainya masing-masing. Maka kita harus tetap untuk mempertahankan Republik Indonesia ini merdeka. Anak-anak yang kami hormati, kami cintai semuanya, berbicara tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak terlepas dari yang biasanya kita baca, yaitu pembukaan. Pembukaan itu nama lainnya adalah preambul. Preambul ini bisa dimaknai terjemahnya ya pembukaan itu. Undang-undang kita namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau disingkat itu adalah UUD NRI tahun 1945. Jangan UUD 45. Kalau UUD 45 itu istilahnya kita kurang, kalimatnya kurang. Kalau UUD 45 itu kan bunyinya hanya Undang-Undang Dasar 1945. Tapi yang benar istilahnya itu adalah Undang-Undang Dasar disingkat UUD, Negara Republik Indonesia disingkat NRI, tahun 1945 tidak boleh disingkat. Jadi pembukaan ini biasanya dibaca di setiap upacara bendera. Pembukaan ini juga biasanya dibaca di acara-acara kenegaraan. Ini saya kira tidak perlu Pak Alif jelaskan terlebih dahulu. Jadi pembukaan ini perlu diketahui saja. Kita belum berbicara terkait dengan kedudukan pembukaan. Nah, pembukaan ini sangat panjang sekali ceritanya. Jadi pembukaan ini merupakan hasil dari Panitia 9. Panitia 9 itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian DRS Muhammad Hatta. Kemudian ada Kiai Haji Wahid Hasyim. Dan para tokoh yang lain yang jumlahnya ada 9 itu. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar ini diambil dari Piagam Jakarta, Piagam Jakarta itu ditandatangani tanggal 22 Juni tahun 1945. Maka ini mengandung makna-makna yang terdalam. Coba kita baca yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea yang pertama ini
adalah alinea yang menunjukkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia waktu itu. Saat ini tidak ada belenggu penjajahan. Kita telah hampir semua bangsa di dunia ini sudah merdeka, kecuali bangsa Palestina yang saat ini juga masih dijajah oleh Israel dan bala tentara yang lain. Karena kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka perjuangannya harus benar-benar dilakukan, perjuangan yang sangat keras. Kemudian alinea yang kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sampai seterusnya, sampai dengan alinea yang ketiga, alinea yang keempat, ini mengandung makna yang berbeda-beda. Nanti akan Pak Alif jelaskan pada pertemuan yang kedua. Kemudian dari sekian pemaknaan terhadap Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar kita itu bisa dikatakan sebagai konstitusi negara. Konstitusi negara. Ini nanti bisa diulang-ulang, videonya bisa diulang-ulang. Kalian boleh mencatat. Kalian catat makna-makna konstitusi ini sebagaimana yang telah ada di slide. Ada makna konstitusi dari bahasa Prancis, kemudian konstitusi dalam bahasa Indonesia, yang pada intinya sebenarnya konstitusi itu adalah hukum dasar. Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Sebagaimana yang tadi Pak Alif bilang di awal, Undang-Undang Dasar ini ibarat kitab sucinya bangsa Indonesia. Karena di situ termuat semua sistem yang mengatur bangsa kita. Konstitusi itu juga dimaknai sebagai kumpulan asas yang mendasari sebuah kekuasaan pemerintahan, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar kita itu kan menyebutkan apa hak warga negara, apa kewajiban kita sebagai warga negara, bagaimana presiden itu, siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden, ada pemilu, ada partai politik, dan lain sebagainya. Itu semua dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar. Semua dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi konstitusi atau hukum dasar itu terbagi menjadi dua. Ada hukum dasar yang tertulis, ada hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis itu ya Undang-Undang Dasar itu. Karena wujudnya ada, bukunya ada, buku Undang-Undang Dasarnya kan ada, bisa kita baca. Itu namanya hukum dasar yang tertulis. Hukum dasar tertulis ini adalah konstitusi yang tertulis yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal dan kita bisa membacanya. Itu namanya tertulis ya. Kemudian ada konstitusi hukum dasar yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis ini berarti tidak ada di dalam catatannya, itu tidak ada. Hukum dasar yang tidak tertulis itu adalah bersifat kebiasaan, kesepakatan, pidato kenegaraan. Nah, itu hukum dasar yang tidak tertulis, konstitusi yang tidak tertulis, tetap diatur dalam penyelenggaraan kekuasaan. Lah, adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Alif memberikan tugas. Yang pertama, kalian harus hafal pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kalian hafalkan. Waktunya berapa lama? Seminggu. Seminggu cukup untuk menghafalkan Undang-Undang Dasar. Dibaca berkali-kali, nanti insya Allah akan hafal sendiri. Yang kedua, tulislah pada buku kalian kebiasaan-kebiasaan yang menjadi adat budaya masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Berikan penjelasannya. Paling tidak minimal 3 kebiasaan. Misalkan harus pasang bendera, ada barian, kemudian ada gotong royong, itu kalian jelaskan. Saya kira itu pertemuan kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.